حضورنا الأعزاء، الآن نستمع إلى كلمة من أستاذ خير الأمين SAD MH كعضو مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا وسكرتير لحزب أمانة الوطن. وعلى الأستاذ عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Untuk semuanya, salam tahniah saya. Semoga Allah limpahkan segala anugerah kebaikan dan berkah. Allah berikan kesehatan, usia yang panjang dan berkah. Allah anugerahkan husnul khatimah setiap badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan saya ingin sebut setelah mukadimah ini adalah saya mengikuti alhamdulillah bagi orang yang sahabat saudara Ustaz Arif. Dan saya akan kasih hadiah rekomendasi S3. Kajian Muhammadiyah itu rekomkan ya sehingga saya rekomendasikan. Saya anggota komisi 10 DPR. Saya mau PPI beasiswa unggulan. Kalau beasiswa unggulan terbatas usia 32 tahun. Karena jauh itu sudah terlewat, nggak boleh. Atau LPDP. Yang penting ada rekomendasi kampusnya. Nah, saya rekomendasikan singkat ini mudah sih. Karena saya juga berdoa untuk Arif, mudah-mudahan beliau terus berkah. Saya juga udah lama dari temannya. Maka saya tanya ingin menunggu seorang khusus belajar taklim, belajar dia dengan misalnya siapa dan kita sesuatu. Sudah dengar, karena saya buka pesantren gratis. Orang kalian bisa diamanahi bapak, pokoknya nggak boleh ada orang yang tidak sekolah gara-gara itu. Kita buka sekolah gratis, boleh cek itu pesantren peradaban Al-Amin dan misalnya. Jadi sekarang berapa 450 orang pesantrennya dan 3 tahun Arif. Nah, kita prosesnya dulu punya kebun gara-gara punya pesantren. Ya, kebun 150 hektar. Konsepnya itu 1 anak 10 pohon. Jadi 10 pohon alpukat itu biaya 1 anak 1 tahun. Nanti sekali contoh kan, asal punya niat pasti ada. Bisa itu sekali. 10 pohon cengkeh untuk 1 anak biaya setahun. 10 pohon petai untuk 1 anak. Jadi saya anggota komisi 10 DPR RI, tapi saya nggak pernah terus berpikir biasa itu belajar, walaupun itu saya jalani. Ini itu salah. Di Banten banyak hutan, banyak hutan berhutani banyak, dan itu ribuan hektar. Hari kita kerjasama dengan perhutani, minta lahan kontrak 35 tahun, kerjasamanya tanam alpukat. Insya Allah jadi bekal untuk anak-anak kita. Saya ini dari mana memulainya? Jadi kalau saya itu santri, saya ini tolibah, tolibah. Saya santri itu bahasa Sanskerta dan cakri, artinya pencari itu dalam bahasa Arabnya salih, dan diambil oleh masyarakat Muslim menjadi bahasa masyarakat Muslim dan sosiologis. Maka jadi pasantren, pak itu tempat orang mencari ilmu, pasantren. Jadi saya itu orang pesantren sejak kecil dan mulai hidayah dari al-Habib Mahmud al-Ilmu wal-Bahru. Ada yang agama itu sudah jadi tugas pertama itu begitu ngajarnya.
Gak tahu kasusnya jadi hal musik, kasih sesat, salah. Karena Allah Jalla Wa'ala mengajarkan bahasa dasar agama dengan adoma. Sadaya rukun agama. Ayat itu simulika jadi iman dua Islam nomor kaki. Nah Isa, nah masalah tentang haram juga. Tidak. Tradisi kasih begitu. Ada dengan bahasa Sunda. Itu ada kamar persis. Itu pertemuan orang Sunda. Orang Maluku jadi persis bisa bahasa Sunda. Sebab jangan dulu ya. Ya saudara. Jadi saya sampaikan bahwa tradisi khas Bali itu pesantren dan tempat ini tempat yang bisa jadi apa? Ini tempat bisa jadi anti Islam, bisa jadi pendukung Islam. Saya bersyukur pada Allah, saya tidak jadi santri, saya ingin punya kitab Al-Qiyah, punya kitab Al-Janji, punya kitab Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-Marom, itu guru maksud di pesantren. Sampai ini kitabnya masih ada. Dan itu saya diajar oleh guru kalau dikasih beli kitab Al-Amanah, beli Safinah, beli Al-Janji, saya tahu. Jadi sebab itu orang tidak sebelumnya tidak belum pernah memindahkan yang tahlilan, yang belum pernah memindahkan yang marhaban, yang belum pernah memindahkan yang guru. Kita belum berani memindahkan. Bahkan dulu hari kita ngomong Imam Basis, kan minta apa itu dicabut. Dan hari ini kita tidak dicabut tapi tidak dipakai. Karena hari itu pertanggungjawaban. Saya dan semua saya ingin sampaikan. Saya sedang pesantren, cita-cita saya ingin jadi presiden. Sampai kuliah saya ini saya tuh masih banget. Saya mah ayah mengeluarkan sisanya. Karena tidak dia sampai S1 persis. Orang banget lah persis. Karena punya biaya. Jadi kita nggak ada waktu di Tegal untuk biaya sekolah. Punya ada dua yang keren. Kita dari bawah 35 adik. Kita jual rokok. Walaupun itu makruh ya kita uangnya halal. Dan bisa mengatakan saja juga bisa jika di Unisba swasta banget bisa jadi nggak ada negerinya. Dan Allah menetapkan siapa sampai dengan kata dan berdiri di tempat dengan saya dan ibu bapak-bapak ini orang miskin dan pinggiran dalam selatan di hutan sana. Kalau ditanya, selesai jadi apa? Presiden. Sampai sekarang harus menjadi apa? Jadi presiden. Ada DPR sama jalanan kaki. Usaha itu mata kiri nalai. Jokowi itu sampai menjadi presiden. Pokoknya dokter sekolah. Rasanya saja. Ini Pak Jokowi pede jadi presiden dan jadi. Dia punya jadi diajar pasar dan diajar kitab, diajar ilmu. Untuk dokter saya, aku tuh percaya di presiden. Dan asli. Jadi saya sangat bangga terhadap anak-anak kita yang belajar menghafal Al-Quran, menjadi hafal Al-Quran. Dan insya Allah ini adalah tonggak-tonggak kejayaan Islam Indonesia. Sesuai nubuah Rasulullah, ujung timur di negeri atas samudra, di sana umat Islam berjaya, di sana aulia Allah lebih banyak daripada yang Arab Saudi sendiri di tanah Mekah, di tanah Arab dan Syam. Dan setelah kejayaan Islam Mekah. Dan inilah yang hari-hari ini tonggak-tonggak. Dan seluruh yang terlibat saya doakan semoga Allah akan mudah dan berkah. Yang kedua, ya
anak-anak yang belajar hari praktik Quran adalah penyelamat bumi. Masih panjang masih ada orang yang menyatakan, masih menyebut, masih menzikirkan, masih meyakinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dunia ini tidak akan pernah hancur. Makanya penjaga bumi, penjaga semesta. Situlah harus selesai, bumi dan semesta akan mengejar selesai. Kalau selesai menyelamatkan bumi dan bumi berterima kasih kepada selesai. Ketika orang kasih kita belajar ini, kita yakin selesai itu masalah. Tidak paham tentang frekuensi energi kuantum, tidak paham tentang fisika kuantum. Jadi memang sebuah proses partikel bersambungan. Karena tidak belajar itu, kita yakin akan tauhid. Kata diajarkan, musus bid'ah. Lain bid'ah bodoh. Paham nggak ya? Kebodohan menciptakan hukum, merumuskan hukum, mengatakan hukum, jadi sesat. Asal saya yakini setiap orang penjaga bumi lah dia akan mengejar, dunia lah dia akan mengejar. Makanya Rasulullah bilang, kalau banyak masalah selesaikan sholatmu, selesaikan sholatmu, selesaikan sholatmu, selesaikan dirimu dengan Allah. Dunia akan mengejar. Bukan masalah. Ini orang-orang ini kan demonstrasi. Jadi waktu demo 3 tahun, demo terus susah sampai 2007. Paling rumah megafon dan mikrofon aku tadi. Tiduran di pinggir gerbang. Sekarang kita bongkar musuh itu. Barang dengan ketua kami namanya Brian. Saya dari anggota komisi 10 DPR Brian menjadi Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Coba sekarang itu. Jadi orang yang jadi presiden demonstran dan itu berpolitik sejak usia muda. Politik ini melakukan pilihan dan akan menolak di PNS. Jadi ada sahabat Bapak kamu melalui PNS dan tolak. Ada yang punya radio pos, yang ketua Badan Intelijen Negara wilayah Jawa Barat, Bapak tolak. Tahu radio pos yang usaha amas selamanya itu punya kajian yang kepala bin daerah Jawa Barat, tidak Jawa Barat. Termasuk Pak Hatta Dasar dan Sesnek minta menjadi PNS saya nggak tahu. Emang kamu menjadi apa? Pokoknya jadi presiden. Jalannya apa ya? Aktif di PAN. Kalau di PAN gak jadi. Saya tidak pakai. Pak Hatta mengizinkan akhirnya saya jadi di PAN. Apa hasilnya? Kita dorong pembangunan Jabar Selatan dari Sukabumi sampai Pangandaran 1 triliun. Gara-gara jadi anggota DPR itu. Kan susah tuh bukan ada pegawai rumah saya. Curug beres menteri, ketuk palu beres triliun. Jadi saya ingatkan untuk para anak-anak semua. Insya Allah jika kita memang meyakini bahwa negeri ini harus baik, ambillah pemegang kebijakan ini. Jangan biarkan orang lain yang memegang. Mungkin kalau bukan kita yang ada di sini, orang susah. Jangan nyalahkan bangunan di pembedahan. Tapi salahkan kita yang tidak pernah bersatu merebut kekuasaan. Kan tidak akan ada yang ngasih presiden kalau kita berebutnya. Cuma pemilu milihnya nama-nama baik. Kadang-kadang haram dalam milih, masalah ini mah. Muntah haram milih, tidak banyak. Jadi haram milih lebih susah lagi. Jadi kita berharap bahwa sehari seluruh kekuatan asasi membangun generasi negeri ini ambil rebutlah kekuasaan negeri ini. Insya Allah masyarakat.
Kita dulu dokter sejarah lihat itu bukan di kesehatan tidak ada begitu saja. Yang di Indonesia raya haram, keren nggak tuh? Orang belajar, dia itu keren. Kenapa saya begitu? Karena kita belum belajar. Kalau negeri nggak diambil kita, diambil orang. Maka inilah anak-anak kita mencintai negeri. Biarkanlah pemimpin yang busuk, tapi negerinya selamat. Gimana cara? Siapa generasi yang akan merebut kekuasaan negeri ini? Pasti kekuasaan itu bergerak. Jangan dibiarkan. Membenci perilaku pemimpinnya sampai benci negerinya salah. Membenci tikus yang membakar rumah salah. Betul nggak gitu? Kalau nggak bisa berubah dengan kita hari ini, bersabarlah, berdoa, siapkan anak kita penggantinya. Kau jadi pemimpin nanti, kau jadi pemimpin nanti, kau jadi pemimpin nanti. Berkahi dengan bacaan Al-Quran, berkahi dengan kata Al-Quran, berkahi dengan kata Al-Quran. Kita sih, ada nggak percaya sabar. Dan harus berubah proses itu. Lalu kalau musafakat tadi. Tidak percaya kan? Di Wahabiyah salah. Saya ini kenapa Rasulullah jamin bahwa sanubri kafaratas tidak engkau dalam keadaan tetap dengan Tuhan yang besar, apapun yang dihafal tidak akan pernah lepas. Karena perbuatan saya itu kan kekhawatiran Rasulullah, khawatir yang diberikannya lupa. Kan kita juga sama sekarang. Ketika juz, gimana kita jaga lupa? Jaga. Bagi orang yang menjaganya Allah menyebutnya sama berbuka atas. Insya Allah tidak akan. Dan yang kita berharap anak-anak kita ini menjadi pemimpin besar. Amin. Hari ini kita melihat kenyataan. Kita bisa melihat orang-orang kita itu berjuang bagaimana umat Islam layak di negeri ini. Kami bersama-sama, saya ditugas oleh Pak Zulkifli Hasan yang mengumumkan hari ini Menko Pangan sedang berjuang mati-matian, berjuang maksimal mohon doanya dengan keberkahan para Al-Quran ini. Semoga pada Pangan Allah mudahkan, Allah lindungi. Dia berjuang agar negeri ini swasembada pangan, agar negeri ini tidak kelaparan, agar negeri ini bisa berlimpah kesejahteraan dari pangannya, berdaulat pangannya, mandiri pangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Emang penting dia kenyataan Allah. Kenapa Allah bersumpah langsung di hadapan? Pakar Rokobah, apalagi data Allah itu surat Al-Baqarah itu kenapa Allah bersumpah sama negara yatiman dalam Rokobah, atau miskinan dalam Rokobah. Anda kadang-kadang Allah yatim berkata, catat orang yang lemah lindungi yatim. Negara yang melindungi. Yang kedua yang lapar lindungi. Yang lapar tidak boleh kelaparan. Jadi kewajiban negara menurut bahasa Al-Quran itu menurut Al-Barat mengamankan perut bangsa, mengamankan perut rakyatnya. Nah sekarang kita sedang berjuang. Lalu itu Allah menyebut para tahamat atau bahan itu semua saya ingin tahu. Tahu gak? Enak di pusat pesantren tahfidz Quran, enak. Tapi kata Allah para tahamat atau bahan. Tahu gak jalan yang sangat medan yang rumit itu apa? Yang terjal itu apa? Pak Rokobah, jadi malam Rokobah, kamiskinan zaman. Jadi membebaskan orang dari kelaparan, membebaskan orang dari kebodohan, membebaskan orang dari kekhawatiran. Itulah tugas
para pemimpin, dan inilah yang ada yang berjejer semua, itulah berarti para pelindung perut bangsa ini. Amin. Yang terakhir, banyak yang hafal Al-Quran yang tidak beriman kepada Allah. Dan jadi kesesatan. Karena seperti ironi salah satu. Tapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tapi banyak juga yang hafal Al-Quran dan terus menjadi muslim. Contohnya murid Syukir yang menjadi muslim. Karena ilmu pengetahuan. Saya pun meyakini jika agama, jika ilmu pengetahuan dan kekuasaan bersatu, akan lahirlah peradaban. Pernyataan Rasulullah yang paling pertama, nama Islam diutamakan rumah. Aku diutus untuk menggunakan akhlak manusia. Nabi diutus untuk membangun peradaban. Pada akhlakul kalimat tertinggi, konsepsi tadinya adalah keadaan di ruang perilaku kita. Tugas Nabi Muhammad, tugas kita adalah membangun peradaban itu. Makanya insya Allah anak-anak yang sudah hafid Quran ini nanti ke depan bisa kerjasamakan. Kita bisa dorong aja. Sekolah gratis kuliahnya, karena bukan gratis tapi negara yang harus bayar. Tidak ada pendidikan gratis, namun sekali kalau makan, kenapa ada? Memang saudara kalau punya rumah, memang kan dokter saya juga nggak boleh punya rumah, itu kok kependek, nggak bisa. Negara harus membayar, rakyatnya tidak. Jadi bukan pendidikan gratis, pendidikan yang ditanggung oleh negara. Kenapa? Kewajiban negara, kewajiban konstitusinya. Itulah mandat undang-undang dan undang-undang disebut mandat dari konstitusi. Karena insya Allah nanti ke depan siapa yang belajar tahfidz, yang kuliah kasih KIP, yang belajar SMP SMA kasih KIP. Terus kemana jalannya? Cari yang benar, kalau pernah lewat cari baik. Kenapa yang ada yang kenal saja? Kalau jawab itu tidak mau kuliah, hanya tidak pernah nanya. Jangan itu dijawab di saat kita ini bisa merekomendasikan orang kuliah mendapatkan bantuan beasiswa dari negara. Terus ini ada kewajiban pemerintah, kewajiban negara mensejahterakan, mencerdaskan. Kata tuh, kewajiban Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya mencerdaskan, mensejahterakan. Kenapa begitu? Karena kita bayar pajak. Jangan merasa dan kita pemerintah, bukan kita pemilik negeri. Kita yang menyimpan uang. Kenapa begitu? Ini kok bayar pajak? Memang gratis itu tidak bayar pajak. Ini bayar pajak. Ini bayar pajak. Emang sini tidak bayar pajak. Dibantu oleh anggaran MPR, dipotong pajaknya, hanya dong. Kita digaji, dipotong gaji, dibayar pajak. Kita keluar negeri, dibayar pajak. Kerja keluar negeri, jadi devisa pendapatan negara. Jadi negara ini berbeda atas nama siapa? Atas keinginan rakyatnya. Hari ini rakyat harus kuliah dengan duit dan tanggungan negara. Itu hina enggak, itu haknya. Itu enggak sering. Jadi saat besok S3 itu hak misalkan. Saya menulis S3 dari pemerintah, saya memilih ini enggak jalannya. Itu kewajiban kalian. Sampai kan itu tugas negara. Karena kita insyaallah, ayo kita bekerja sama besok hari kita kumpul dan bicarakan berapa teman-teman yang harus diurus, didorong oleh kebijakan pemerintah dari sisi beasiswa, terutama yang S2. Jadi yang kalian tokoh sudah bingung besok
sudah terbuka di pusat itu. Orang berlemas itu, baru itu juta. Kamu sudah mikir ya? Berapa hari ini semakin pikiran kamu nama, lu jangan yang duit. Dan harus selesai. Jadi kita mau mendorong itu, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semua. Dan Allah kan kebetulan, karena Allah bermuktadir, tidak ada kebetulan bagi Allah. Jadi kita ditakdirkan, ditugaskan Komisi 10 untuk ngurus pendidikan. Kemarin kita 2 periode ngurus urusan kambing, ngurus sawah, ngurus hutan itu 8 tahun, ngurus kesehatan 3 tahun Komisi 9. Hari ini saya tugaskan ngurus pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Nah, ini budak semua, masa bukan ukuran nggak boleh olahraga? Harus sehat toh, itu kan? Hanya saat lapangan futsal, ada tenis meja, mau gak ya gitu? Sekali terus. Kami kita ada itu. Jadi insya Allah bisa. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan sebagai respon keberpihakan dan untuk kebahagiaan saya. Saya bertemu bisa mendorong dan support adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Terutama sehari keselamatan. Luar biasa kalian. Allah buktikan setiap orang yang punya harapan, punya keinginan akan menjadi. Tidak mudah, tidak terbukti akan menjadi. Jadi energi negatifnya, nur hayatnya yang dioleh berkaya yang sehari menjadilah para hati-hati. Insya Allah jadi keberkahan untuk sehari dan untuk semua, termasuk dan mudah-mudahan bangun menjadi komunitas yang berkah di hadiran para peserta. Sampai hari ini kita beberapa kali menjawab 3 kali menghadirkan pesan. Ada tradisinya sholawat, ada yang tradisinya ngaji dengan sholawat, ada yang tradisinya hanya ngaji aja seperti yang lain. Ya apa, tapi inilah syiar Islamnya sudah mulai. Banyak partisipasi PKK pesantren itu hadir. Ada yang juga tentunya yang tugas di MTN yang dari Muhammadiyah hadir juga dari Muhammadiyah. Insya Allah dengan Universitas Muhammadiyah ke depan boleh juga sih. Kan tinggal berkirim surat. Begini saja. Bagaimana kita film kabel? Hati gue pada waktu ke depannya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau jika saya bahasa saya lancang, inilah orang apa adanya. Inilah orang hutan, itu kan siapa? Orang yang lahirnya di daerah hutan, pinggiran dari selatan. Dan insya Allah hari kita menjalani dan bersyukur. Dan inilah respon saya kebanggaan saya bisa bertemu dengan semua. Dengan para asatidz, para masyayikh, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Bila ingin berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.